Selamat pagi sahabat petani, khususnya petani porang di mana saja Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Daniel Pianai di Daniel's Channel. Tanam paksa, paksa tanam. Petani paksa, paksa petani. Hari ini saya sudah kembali dari panen katak setelah kita sama-sama menyaksikan porang di lahan di naungan, di bawah naungan, porang di lahan terbuka. Hari ini kami coba membagikan kepada sahabat petani, teman-teman petani semua, bagaimana cara kami melakukan penyimpanan terhadap bibit porang. Nah, ini di sini kami membuat rak-rak yang terbuat dari bambu dan menggunakan jaring. Nah, ini pada rak bagian atas ini kami melakukan penyimpanan terhadap bibit katak yang kecil-kecil atau yang biasa dinamakan reject. Bibit reject, nah, seperti ini. Nah, kalau ini di rak kedua ini kami menyimpan katak super atau yang biasa dipanen dari tengah pohon porang, sehingga dia dikatakan katak super. Lalu pada rak yang bagian bawah ini kami menyimpan katak sedang, dan pada bagian paling bawah ini kami menyimpan katak bibit porang dari umbi mini, umbi kecil. Kami juga mempunyai bunga jantan seperti ini. Nah, ini kami bawa dari lahan setelah dia mulai menguning dan mulai orange. Kami pindahkan ke dalam polybag biar dia berguguran, karena kita menaruh wadah di dalam ini, di bawah ini, sehingga dia gugur di dalam wadah ini. Kalau di lahan sahabat petani, dia akan bertebaran kemana-mana, akan sangat sulit dikumpulkan. Nah, itu sahabat. Jadi cara kami melakukan penyimpanan terhadap bibit porang seperti ini. Jadi kami terdahulu setelah dari lahan kami masukkan dulu ke dalam, bercampur dengan abu sekam atau abu bakar, lalu kemudian ditaruh ini untuk menghindari pemusukan. Karena kalau dia terjadi pemusukan, dia akan secara menyeluruh dia akan rusak. Itu akan sangat merugikan. Itu sahabat petani, cara kami melakukan penyimpanan terhadap bibit porang. Setelah dia mulai mengeras, kita juga bisa memasukkan ke dalam karung berjaring seperti ini. Ini bekas karung bawang. Harganya kurang lebih Rp2.000. Kita tinggal masukkan ke dalam sini, lalu kemudian kita gantungkan kembali dan tetap diangin-anginkan. Jangan dijemur sahabat petani, karena sebaiknya diangin-anginkan saja. Tetapi jangan juga ditaruh di tempat yang lembab atau tempat yang basah. Tetapi biarkan dia diangin-anginkan. Nah, kami juga akan sedikit membuat estimasi tentang keuntungan menanam porang. Jadi porang itu gampang sekali ditanam, karena kita hanya sekali menanam, tetapi kita akan panen terus-menerus. Musim pertama kita akan panen katak, musim kedua kita akan panen katak, dan musim ketiga kita akan panen katak dan umbinya sekalian. Saya perlu membuat gambaran ini karena supaya kita tidak ragu-ragu dalam melakukan penanaman terhadap bibit porang. Itu estimasi keuntungan menanam porang ini terkonsekuensi pada biaya. Kalau di lahan 1 hektar, teman-teman, itu kita membutuhkan pertama itu persiapan lahan seperti traktor dan tenaga kerja untuk membuat gulutan atau bedengan. Yang kedua, kita harus menyiapkan bibit. Ini yang mahal. Bibit ini sangat mahal karena di wilayah kita di Ngada ini masih sekitar antara 50.000, 100.000, bahkan 150.000 per kilogram. Umbi porang itu Rp10.000 per kilogram. Itu kita membutuhkan kurang lebih untuk lahan 1 hektar itu ini kurang lebih 2 ton. Sedangkan katak ini kita membutuhkan 400 kilogram. Ya, terganggu dengan ayam saya yang lagi bertelur, terganggu.
Tetapi kita lanjut terus. Tadi sudah kita bahas tentang bibit, konsekuensi pada biaya, ya, itu yang paling mahal untuk menanam porang itu terletak pada bibit. Yang ketiga itu kita memerlukan pupuk. Kita jangan menggunakan pupuk kimia, tetapi kita menggunakan pupuk kompos. Karena kalau kita menggunakan pupuk kimia, yang ditakutkan itu adalah dia residu terhadap porang yang dicari oleh industri makanan atau industri farmasi. Nah, itu akan menurunkan minat terhadap produksi porang kita. Yang sudah pernah kita alami pengalaman yang lalu itu vanili, karena vanili, kakao, kopi arabica dari ngada itu terganggu dengan bahan kimia yang dipakai oleh petani sehingga minat dari industri atau pasar dunia itu menurun. Kita jangan mengulangi itu, tetapi kita mengikuti program pemerintah di Kabupaten Ngada ini sudah go organik, dan khususnya terutama di desa kami, di desa Bowali, tempat kami menanam porang ini, itu petani wajib menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos buatan sendiri. Kurang lebih, sahabat petani, untuk lahan 1 hektar itu kita membutuhkan sekitar 100 juta. Jadi biaya yang harus kita keluarkan itu selain tenaga kerja, pondok, kita juga harus menyiapkan biaya transportasi dan biaya tak terduga lainnya. Itu keseluruhannya akan tidak lebih dari 100 juta rupiah. Itu pengalaman yang sudah kami lakukan. Tetapi keuntungan dalam melakukan penanaman porang, apabila dia satu musim saja, itu dia akan sudah sebesar ini. Dan kalau 2 musim, dia akan sebesar ini. Dia akan sebesar ini. Dan kalau 3 musim, dia akan lebih besar lagi. Nah, itu bisa mencapai 6-7 kilogram. Kalau dijual, itu 1 kilonya 10.000, dari 50.000 atau 40 atau 50.000 buah porang, itu kita akan di atas dari 50 ton sampai 100 ton. Dan keuntungannya itu bisa 600 sampai 700 juta setelah kita kembalikan biaya-biaya yang telah kita keluarkan. Itu gambaran atau estimasi kalkulasi kita dalam keuntungan kita menanam porang. Porang yang dulunya di hutan dan menjadi hama mengganggu, sekarang sangat diminati oleh pasar dunia. Demikian sahabat petani, kita akan jeda dulu dengan tanaman porang, karena kami akan melanjutkan dengan tanaman-tanaman lainnya. Nanti November, Desember kami mulai mempersiapkan penanaman bibit porang ini. Kita juga akan mengupload video tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, dan tanaman lainnya, juga peternakan, untuk saling berbagi. Tanpa bermaksud apa-apa, tapi ini cara saya, dan kita hal-hal baik perlu kita bagikan. Sampai jumpa lagi, sahabat petani. Tuhan memberkati.